Halo Kotar FM, selamat datang kembali di podcast Kotar Talk. Di video kali ini kita akan membahas kumpulan mic wireless dengan harga terjangkau ya. Semua ini di bawah 500 ribuan nih untuk konten kreator pemula. Karena banyak banget nih juga di YouTube Kotar Show yang nanya mic wireless seperti 10W, terus Mixio dan lain sebagainya. Makanya kita sengaja beli dan kita kumpulin nih, kita akan bahas dan adu semuanya. Kira-kira siapa yang akan menang? Langsung aja bersama kita udah ada Koke nih. Halo Kotar FM, Ya. kembali lagi bersama saya. Ya, oke. Nah, kita kasih tahu dulu ke Kotar FM, ini ada apa aja nih untuk mic wireless-nya? Oke, jadi di depan sini kita sudah ada 5 mic wireless untuk pemula. Nah, jadi seperti yang Ika tadi bilang, kalau K8 Kotaraya jual, tapi kalau merek Mixio dan 10W Kotaraya tidak jual. Tapi banyak banget yang nanya setiap kali saya buat konten mic wireless ataupun action cam, itu banyak banget yang nanya, bisa nggak dipakai di dua brand ini? Bagusan mana sih dua brand ini versus dengan Boya ataupun Brika? Jadi karena banyak banget yang komen, jadi akhirnya kita penasaran juga, akhirnya kita beli untuk buat di konten ini dan kita akan adu semua. Kalau Brika, Kotaraya ada jual, dan Boya, Kotaraya juga ada jual. Tuh. Jadi di sini kita akan tes 5 mic wireless untuk pemula yang memang harganya itu masih di bawah Rp500.000. Oke, nah kira-kira kita akan mulai dari mana nih? Ini sudah saya urutin dari yang paling murah ke yang paling mahal. Oke. Jadi karena memang ini semua untuk pemula, jadi semuanya plug and play untuk smartphone dan tidak perlu download app. Oke, jadi Yes, simple ya. jadi makanya. simple karena emang ini untuk pemula. Jadi ya nggak perlu ada app, tinggal plug and play aja. Oke, Oke, pastinya kita gampang cara makainya. betul. Jadi emang ya ini kan untuk pemula. Pemula. jadi pastinya mudah. Oke. Kita mulai dari yang K8 dulu. Betul. Oke, yang K8 ini kalau kalian cek di Tokopedia, nah jadi ini harganya di pasaran kisaran 30 sampai 100 ribu. Nah ini K8, dia juga ada dua tipe ya, karena untuk smartphone jadi ada Type C dan juga ada yang iOS untuk Lightning. Jadi jangan sampai salah beli. Nah ini dia boxnya seperti ini, K8. Saya nggak tahu ini merek apa ya K8. Saya coba kemarin research atau Google itu juga nggak ada website mengenai brand ini, K8 ini sendiri. Saya nggak tahu apakah mereka ada K9, K10 dan lain, saya nggak tahu. Ini dia kalau kita unboxing, boxnya seperti ini, simple banget, langsung dapat satu wireless microphone. Ini saya punya yang Type C ya, yang Type C. Dan juga mendapatkan receivernya yang Type C. Dan di sini kita akan mendapatkan satu box lagi untuk charging kayaknya ya. Ini kita buka aja, kita langsung unboxing. Yes, chargingnya itu A ke C. Nah, karena sudah saya unboxing, kita langsung tes aja deh seperti apa quality wireless microphone di harga 30 sampai 100 ribu. Oke, ini kita colok Type C-nya ke Android saya. Oke, sekarang saya akan menggunakan mic ini. Oke, ini adalah hasil audio menggunakan K8 yang sudah saya colok ke smartphone saya. Dia no app needed, tinggal plug and play. Kita baca dulu speknya yang di belakang ya. Jadi ini plug and play, bisa sejauh 20 meter, precise radio, clear timbre, highly sensitive, dan juga widely compatible. Nah ini kalau K8 ini saya juga kemarin coba research di internet, itu tidak ada informasi spek yang detail. Jadi saya sebenarnya nggak tahu ini merekam di berapa bit, saya juga nggak tahu ini pemakaiannya bisa berapa jam. Tapi kalau aja. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang kedua. Ini adalah Mixio. Mixio. Nah ini harganya sebentar saya cek 142.000. 140, masih 100 ribuan ya? Yes, jadi yang tadi ini di 30 sampai 100, yang ini di 142.000. Nah ini Mixio serinya W14. Ini juga khusus untuk smartphone dan dia juga ada dua tipe ya, sama Type C dan juga yang iOS.
Nah, ini kita langsung aja unboxing. Boxnya seperti ini. Langsung mendapatkan 2 mic wireless dan juga 1 receivernya yang saya beli Type-C. Dan di sini WinMouth-nya langsung kepasang, langsung ter-attach ya. Saya nggak tahu apakah bisa kita copot. Bisa kita copot. Ya, bisa kita copot dan bisa tinggal kita pasang balik. Dan yang ini, nah, ini bisa kita rotate nih. Bisa kita rotate. Kalau yang si K8 kan nggak bisa. Ini bisa kita rotate. Sebenarnya bentuknya hampir mirip ya, jujur. Kalau kita lihat side by side, bentuknya hampir mirip nih. Kita bisa lihat di sini, bentukannya hampir sama. Bedanya cuma di WinMouth sama di bagian belakang aja. Sama di bagian tengah. Nah, ini kalau di K8 bagian tengahnya saya nggak tahu ini apa ya. Jadi basically ini kalau saya lihat sebenarnya sama ya desainnya, persis. Hanya ditambah M aja. Sizingnya, tapi kalau kita lihat sizingnya lebih gemuk K8 dibanding dengan si Mixio ya. Lalu kita unboxing lagi. Di sini juga pastinya mendapatkan kabel charging C dan A. Oke, hanya satu kabelnya? Hanya satu ya kabelnya ya. Bergantian ya? Bergantian. Jadi ini chargingnya bisa ke body. Ada Type-C di sini, bisa langsung ke body. Dan di receivernya juga sudah ada chargingannya Type-C ya. Jadi memang enak nih kalau kita lagi bikin konten, nggak perlu takut smartphone kan kehabisan baterai, bisa langsung dicolok lewat sini. Dan ini juga sama ya indikatornya. Kalau di charging warna merah, jadi kalian nggak perlu charging receivernya, karena receivernya itu ngambil baterai dari si smartphone. Dan kalau dicolok warnanya merah. Itu artinya lagi charging. Kalau warna merahnya sudah hilang atau sudah nggak ada lampu merahnya, berarti sudah full. Ya, jadi emang kita chargingnya di body. Nah, sekarang karena sudah kita unboxing, langsung aja kita tes hasil suaranya seperti apa. Nggak perlu app lagi, jadi tinggal colok aja ke smartphone saya. Dan di sini apakah ada indikator? Nah, ini sama ya. Di sini juga ada lampu warna merah, dia berkedip-kedip. Tapi saya yakin nggak kelihatan di sana ya. Nah, ini artinya lagi minta pairing nih. Ya, nah ini sekarang saya akan nyalakan di tombol belakang. Kita tekan aja. Dan dia berubah warna menjadi hijau, yang artinya sudah ke pairing. Nah, sudah pairing ya. Ini Ika akan pakai, dan saya juga akan pakai. Oke, sekarang saya sudah menggunakan Mixio. Ya, ini karena belakangnya bisa kita rotate, jadi enak nih. Fleksibel Ya, fleksibel. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan mic wireless Mixio. Nah, ini saya coba bacain dulu speknya yang ada di belakang. Di sini juga informasinya minim banget sebenarnya sama kayak si K8. Tapi dia bilang dia sudah menggunakan 2,4 wireless GHz seperti ini. Lalu di sini ada endurance nih. Jadi masa pemakaiannya itu dia bilang bisa sampai 4 sampai 5 jam. Lalu dia sudah merekam di 20 kHz. At least sampel audionya itu 20 kHz. Jadi di sini memang informasinya lebih banyak dibanding K8 ya. Dan ini adalah mic omnidirectional, yang artinya dia merekam audio tuh di sekeliling kita. Direkam semua. Seluruhnya ya dari... Betul. Chargingnya langsung ke body. Lalu coba saya cek apakah ada informasi lain. Nah, bagusnya Mixio, walaupun dia nggak ada website, tapi kalian bisa cek Instagram. Jadi bisa cek IG-nya itu ada Mixio. Dan dia jual banyak banget gadget. Jadi nggak hanya wireless microphone, tapi ada berbagai macam. Ada berbagai macam gadget. Jadi kemarin saya sempat cek, ada tuh Mixio. Jadi informasinya lebih mudah ya? Yes, untuk mencari informasi lebih mudah, betul. Lalu di sini juga sama ya, memang ini sangat mudah pemakaiannya, langsung plug-in aja, no app needed. Dan dia juga sudah auto on fitur noise reduction-nya. Jadi semua yang ada di sini tuh udah auto on, kecuali yang Boya. Boya itu ada tombol ya, tapi nanti kita baru ke sana ya. Tapi yang ini juga auto on. Jadi dia akan langsung pakai AI, kalau ada suara bising dia langsung auto redam. Nah, kalau penasaran tenang aja, nanti kita akan tes di luar. Di outdoor. Tapi ini adalah hasil suara saya menggunakan Mixio. Sama, ini kalau kita untuk mengetahui baterai status juga sama. Jadi kalau dia udah flashing red and green di sininya, itu artinya harus di charging karena baterainya sudah mau
habis. Oke. Ini kalau kita buka di bagian bawah ini juga ada user manual yang menjadi satu untuk garansi. Jadi kalau kita buka nih, di sini ada cara pakainya dan juga ada kartu garansi di bagian belakang. Nah, ini ada kartu garansi di bagian belakang nih. Setidaknya barang ini bergaransi. Entah itu garansi toko atau apa, tapi kalau ada problem ya bisa langsung dibawa ke tempat membelinya ya. Di sini kalian juga bisa belajar cara pakainya, sebenarnya straightforward banget dan memang tidak ada fitur lain di sini ya. Oke. Tapi kalau misalkan tadi kan kurang lebih sama ya, tapi kalau misalkan dari harga kan nggak terlalu beda juga ya. Tadi mungkin ini di bawah 100, terus yang Mixio itu 140-an. Yes. Dengan kita bisa ngerotate ini nih lumayan loh untuk ngerotate ini mempermudah kita gitu. Itu worth it lebih beli yang ini kalau menurut saya. Makanya tadi saya bilang kayaknya memang upgrade-an dari si K8 nih. K8. Karena yang K8 tuh hampir sama persis, cuman memang nggak bisa di-rotate. Kalau si Mixio bisa di-rotate. Bisa di-rotate. Terus ditambah bisa charging ya untuk receivernya. Yes, bisa di-charging. Jadi di 30.000 versus di harga 142.000. Jadi kalau nambah dikit dapet yang tadi oke sih. Kalau saya masih oke. Masih oke ya. Sekarang kita akan masuk ke TNW. Nah, ini sebenarnya TNW sama Mixio ini yang paling banyak komennya di YouTube Kota Raya. Setiap kali saya bikin konten soal Boya, itu banyak banget yang meng-compare TNW dan juga si Mixio. Lalu setiap kali saya bikin konten action cam juga ada yang nanya, bisa nggak sih colok 10W gitu ya? Iya, Mixio sama TNW itu dicolok ke action cam. Tapi nanti kita akan tes, jadi jangan kemana-mana, nonton terus sampai habis. Habis kita bandingin audionya, tes berikutnya adalah compatibility ke action cam. Terus juga kita akan tes yang pasti tunggu-tunggu adalah fitur noise reduction-nya. Oke. Ini dia TNW A3. Ini juga khusus untuk smartphone, juga ada 2 tipe, Type-C dan iOS, jadi jangan sampai salah beli. Karena memang kategorinya masih untuk pemula, jadi memang ini tidak perlu aplikasi tambahan. Semuanya tinggal plug and play. Untuk TNW ini harganya saya cek dulu, karena memang Kota Raya tidak menjual produk ini. Jadi saya juga beli di marketplace, ini harganya di 167.000. Ini harga-harganya kayaknya agak nanggung-nanggung ya. 142, kenapa nggak bulutinnya nggak 150? Ini 167. Ya, ini TNW Rp167.000 versi A3. Ini juga sama, saya coba cari informasinya di Google, di Instagram itu nggak ada, even dia juga nggak ada websitenya. Jadi sempat kesulitan untuk mencari informasinya. Oke, ini kita unboxing aja. Harga Rp167.000, kita lihat dapatnya apa aja. Nah, keren nih, saya suka nih. Elegan ya. Elegan ya. Jadi di harga Rp167.000, tapi packagingnya buat saya ini paling terbaik. Mewah ya. Mewah kalau kita compare sama K8 dan juga Mixio ya. Ini mewah banget. Langsung dapat TNW Tech Love Service Trust. Lalu kita juga dikasih pouch, bayangin. Harga Rp167.000 itu udah dapat pouch. Makanya ini kayaknya paling rame di pasaran nih. Oke. Karena pouch itu tadi memudahkan kita banget untuk bawa-bawa biar betul. Gak kececeran. Dan yang saya suka, walaupun bentuknya masih sama ya, kurang lebih masih mirip ya, masih kotak panjang, tapi sorry kebalik ya. Ini black and gold ini memberikan kesan yang luxury ya, bener ya. Betul, sayangnya ini nggak gold nih, malah silver. Tapi kalau gold, kesan mewahnya tuh dapat. Yes, bayangin di harga Rp167.000, packagingnya bagus, dapat pouch. Dan barangnya semewah ini ya, saya suka banget karena logonya ini udah black and gold. Lalu kita juga dapat ini charging juga dan ternyata dapat WinMuff ya. Saya pikir saya nggak dapat WinMuff-nya, ternyata WinMuff-nya diumpetin di bagian box charging ya. Dapat 2 WinMuff karena dapat 2 mic wireless dan ini juga dapat kabel ya. Ini ada A dan C. Ini nggak tahu kenapa ada 2 ini kayak begini. Oh, bercabang kah? Atau? Bercabang nih. Bercabang. Ini sekali charging bisa langsung dua-duanya nih. Luar biasa ya. Bener nggak sih ini bercabang? Belum saya buka soalnya. Bercabang. Bercabang ya. Jadi bisa sekaligus ngecas dua-duanya dalam satu waktu.
Luar biasa. Iya. Wah. Betul cuy, bercabang ya. Bercabang. Jadi hebat nih. Makanya ini laku banget nih di pasaran nih. Ini juga desain yang saya agak unik ya. Saya belum pernah ketemu charger yang bercabang seperti ini. Belum pernah nih. Nanti kita tes di power bank rekan kerja saya. Kita tes ya. Jadi dapat 2 WinMask, chargernya bercabang, dapat pouch. Nah, ini juga agak unik nih. Receiver-nya ini langsung 2-in-1 ya. Jadi kalian beli 167.000 langsung dapat yang Type C dan juga yang Lightning. Langsung nih. Jadi kalau yang mereka kan dijual terpisah ya, mau beli CC, iOS. Kalau ini langsung dapat dua-duanya. Desainnya agak unik. Saya belum pernah ketemu receiver yang desainnya seperti ini ya. Kayak HoloLens tuh nggak ada seperti ini, DJI juga nggak ada, Boya juga nggak ada. Tapi ini 10W, ini lumayan ya. Menarik dia nih. Dia baik langsung 2 kasih. Langsung Nggak usah beli 2, kita udah beli 1 dapat 2. Iya. Tapi saya nggak tahu nanti kalau kita pakai apakah mengganggu bagian ininya, kita nggak tahu ya. Dan juga di sini juga sudah Type C, yang artinya kalau kita bikin live atau bikin ngevlog itu bisa charging ke HP biar nggak habis baterainya ya. Jadi emang udah ada. Lalu ini juga nih. Ini kalau kita buka ya, ini kita unboxing aja nih. Nah, ini mic-nya seperti ini ya. Masih sama sebenarnya modelnya. Kurang lebih. Ini sama K8, sama ya. Kalau kita lihat size-nya sama, tingginya sama lebarnya. Cuman saya nggak tahu, ini juga nggak ada informasi mengenai beratnya juga. Sama-sama tombol on-nya itu di belakang. Dan charging-nya juga lewat body ya. Di sini ada Type C-nya, jadi bisa charging lewat di body di sini. Nah, ini yang menariknya ini ini berupa magnet nih. Ya, coba kalau Ika pegang, sorry. Nah, ya di bagian mana ada user manualnya, ya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Lalu, kartu garansinya lucu nih. Sekecil ini nih, ya. Jadi tetap ada garansinya juga, nggak tahu ini garansi toko atau dari PT, tapi tetap ada nih hijau kecil dalam boxnya, jadi jangan dibuang ya. Nah, jadi di sini kita dikasih magnet. Jadi ini sistemnya sudah menggunakan magnet mounting. Beda dengan yang si Mixio, dia belum menggunakan sistem magnet mount. Dia sudah yang 10W sudah menggunakan sistem magnet mount. Dan ini karena magnet sudah pasti kita bisa putar-putar kemana aja. Walaupun kita nggak bisa langsung rotate ya, tapi karena ini magnet kita bisa adjust accordingly. Kita mau ke arah mana. Betul. Lebih fleksibel kalau ini. Magnet. Ya, lebih fleksibel ya. Ini apa ini yang copot nih? Coba. Ini dia. Sorry, ini yes. Jadi bisa kita clip, dan juga bisa kita clip. Iya. Yes, jadi di harga 167.000, 10W ini sudah versatile banget. Ini sejauh ini yang paling worth it ya? Iya, ini yang paling worth it. Harganya beda tipis, tapi ini worth it banget. Yes, tapi kita nggak tahu hasil audionya seperti apa. Betul, ya. Jadi tergantung Kotara FM. Kalau pengen beli karena banyak gimmick atau dari kualitas. Bener ya? Ntar kan bisa hasilnya. Kalau banyak gimmick, ini sih saya akuin top nih. Betul. Wah, even bayangin. Ininya magnet loh. Oh gitu. Tuh. Gokil sih. Kita amazed banget ya ngeliatnya. Saya amazed banget nih. Soalnya ini cara pasangnya gampang banget. Yes, gampang banget nih. Kenapa mic-mic mahal nggak ngikutin si 10W ya? Wah, iya benar. Iya, ini tuh gampang banget. Saya inget banget waktu saya pasang HoloLens M2S aja setengah mati pasang netcap-nya. Ini juga semudah ini. Tapi nggak tahu, kita belum pernah pakai ini cukup lama. Apakah sistem magnet ini sebenarnya lebih baik atau tidak? Takutnya karena magnet malah gampang copot. Kita nggak tahu. Nah, ini langsung aja kita buktiin. Langsung akan saya pakai bersama Ika. Saya akan pakai. Tapi sebelum saya pakai, kita tes dulu ya chargingnya. Jadi emang ini kita charging ke body. Ini kita colok aja ke sini. Kita tes saja langsung. Nah, ini kalau kita colok ke body, ya, lampunya akan nyalanya sama, warna merah. Warna merah itu artinya lagi charging. Dan kalau lampu merahnya hilang atau udah nggak ada lampu, itu artinya sudah full charging.
Jadi chargingnya seperti ini, langsung ke body, ini nyala ya? Nyala. Nyala juga, yes. Berarti Oke. bisa langsung Langsung ke body 2. barengan ya. Oke, sekarang kita akan langsung tes hasil audio menggunakan si TNW yang paling banyak ditanya di YouTube Kota Raya. Jadi sama, sekarang saya coba ke iOS deh. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Type C aja. Ini saya colok langsung ke body ya. Again, kita nggak perlu, no app needed. Jadi sekali plug and play, harusnya langsung nyala. Yes, dan di sini belum ada indikator apa-apa ya. Iya, belum, nggak apa-apa. Ini saya nyalain dulu. Sudah warna hijau. Oke, ini saya nyalain sama udah Sudah warna hijau ya. Di sini, ternyata di bagian belakang. Jadi ini coba di bagian belakang ya. Di bagian belakang ini jadi ada warna 2 biru. Yang artinya mungkin sudah connect ya. Oh iya, udah Coba saya matiin lagi. Coba kita matiin bersamaan. Oke. Cara matinya sama, cuman tekan tombol on-nya selama 3 second, itu standar ya mic wireless. Nah, jadi kalau belum connect, dia ada blinking blue. Oke. Ini jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kan cuma lampu merah, kecil banget, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Even kita harus nyari, ada lampu nggak sih? Nah, kalau ini setidaknya lebih noticeable. Yes, jadi kalau blinking blue seperti ini, belum connect. Lalu kita on-in. Nah, jadi kalau udah solid lampunya, berarti sudah connect nih. Oke. Ya. Berarti udah connect. Oke, sekarang saya sudah menggunakan si TNW A3 ya. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan wireless microphone TNW A3 yang harganya di Rp167.000. Coba kita baca speknya di belakang. Di sini juga hadir dalam berbagai macam warna si TNW A3 ini. Ada warna black, rose pink, beige, white, dan juga pink. Jadi dia banyak sekali opsi warnanya ya. Jadi Kota Raya FM bisa berekspresi dengan membeli yang warna berbeda-beda. Dia hanya ada satu paket karena receivernya langsung dapat C dan juga iOS. Kita baca speknya sedikit. Dia plug and play. Bisa transmit sejauh 20 meter. Di sini juga bilang widely compatible. Nah, nanti untuk compatible-nya kita akan coba cek lagi ya. Bisa masuk kemana aja, ke tab kah, ke action cam kah, dan yang lain-lain. Di sini juga saya kesulitan untuk mencari informasi mengenai TNW A3 ini karena dia nggak punya website. Lalu saya juga coba cek Instagramnya, saya nggak tahu sebenarnya dari brand apa. Jadi kemarin saya ketik aja TNW A3, itu nggak ada websitenya ataupun Instagramnya. Dan ini produk rilis tahun 2025, tapi di bulan April kalau nggak salah. Yang terbaru tuh A37. Tapi A37 itu saya nggak beli ya, karena nggak tahu itu untuk kamera atau smartphone, saya nggak tahu. Tapi yang untuk harga paling murah A3 khusus smartphone. Ini adalah A3. Coba saya cek lagi. Tapi tergolong baru juga ya, April tahun ini ya? April 2025. Yes, betul. Kalau nggak salah, sempat ada yang bilang, ini di April ya, saya sempat ngecek, saya nonton YouTuber orang, yang ngebahas soal TNW A3 ini, kalau nggak salah dia mention di April. Di April. Di 2005. Koreksi kalau saya salah ya. Karena saya sempat nyari informasinya, itu memang nggak lengkap di internet. Susah banget. Oke, ini bisa pakai selama 7 jam. Jadi lebih banyak dibanding si K8 dan juga Mixio. Karena kan Mixio tadi 4-5 jam, ini bisa sampai 7 jam. Lalu again, dia juga fitur noise reduction-nya itu auto on. Jadi memang dia sudah menggunakan sistem AI, dia akan langsung mendeteksi kalau ada yang namanya suara kebisingan di luar langsung diredam. Tapi nanti kita akan tes. Lalu, nah, si TNW ini juga, saya juga nggak tahu dia merekam di berapa bit. Karena memang nggak ada informasi mengenai audio bitnya atau sampelnya berapa kilohertz, itu nggak ada. Nah, tapi ini adalah hasil suara saya menggunakan si TNW A3. Dia juga sama ya, indikatornya juga sama kayak si Mixio dan K8. Kalau dia udah flashing red and green, itu artinya baterainya sudah mau habis dan segera di charging. Gitu ya. Jadi menurut saya TNW ini adalah upgrade-an dari K8 dan Mixio. Iya. Karena durasinya lebih lama baterainya.
Dengan beda dikit dengan Mixio, ditambah tadi gimmick-gimmick ini kayaknya worth it sih. Yes, ini Worth it gimmicknya Banyak banyak banget. Nah, gimana menurut Kotara FM hasil audio menggunakan TNW A3 di kondisi indoor di studio saya? Ini ada user manualnya juga sangat simpel. Di sini juga nggak ada fitur apa-apa. Jadi kurang lebih sama ya pemakaiannya. Kurang lebih sama. Ya? Dia nggak ada Tinggal fitur di apa-apa power. lagi di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke produk keempat, yaitu Brika M-Vlog Mic Mafia 2. Namanya serem banget ya, ada mafianya ya. Nah, ini kita jual nih di Kota Raya. Kita jual di Kota Raya. Ini harganya di 300 ribuan ya. Yes. Ini memang lompatnya agak jauh ya, dari 30 ribu, 100, dan langsung masuk ke yang 335. Ya, 335. Dan Brika ini juga sudah ada ya di Indonesia, banyak juga produknya ya. Ada action cam, ada gimbal, ada mic wireless. Nah, kalau Brika ini enaknya tinggal masuk ke website brika.co.id, kalian bisa langsung mendapatkan informasi mengenai si mic ini. Nah, ini harganya emang cukup jomplang ya, di 300 ribuan aja. Tapi ini termasuk untuk pemula. Kenapa? Karena sama, dia nggak perlu app. Jadi tinggal plug and play, no app needed, bisa langsung merekam. Ini dia, kita unboxing aja. Di sini kita langsung dapatkan charging case-nya. Dapat ini ya, dapat charger case ya, keren banget loh. Di harga 300.000 sudah dapat charger case seperti brand-brand mahal lainnya. Dan di sini juga sudah ada indikator baterai. Ini yang saya suka ya. Jadi sudah ada indikator baterai status di sini 95 ya. Jadi kita bisa tahu kapan si charging case ini full, tinggal kita colok di bagian bawah ada Type C ya. Tinggal colok untuk charging. Nah, di sini kita mendapatkan 2 mic wireless dan juga 1 receiver yang Type C. Dan di sini juga sudah ada Type C yang bisa kita colok pada saat kita bikin konten ataupun nge-vlog. Jadi nggak perlu takut smartphone kita kehabisan baterai. Yes. Nah, ini kalau kita lihat dari desainnya, ini agak sedikit berbeda ya dengan yang si sebelum-sebelumnya. K8 dan Mixio dan TNW. Ini masih tetap kotak. Dia hanya bisa diklip aja, jadi ini nggak ada sistem magnet mounting seperti si TNW ya. Dan kita juga bisa charging di body juga, satu persatu. Ya, ada Type C di sini. Dan yang lucunya buat saya ini mic-nya ngadep ke depan ya. Ya, ngadep ke depan nih. Kalau yang si TNW, Mixio sama K8 kan memang omnidirectional dan dia di atas. Ini agak unik, ini mic-nya di bagian depan. Nah, kita langsung tes saja karena sudah kita unboxing ya. Kita tes saja. Sorry, ini juga dapat si kabel charging ya. Nah, kita coba charging dulu aja. Nah, ini dapat A ke C. Nah, ini kita colok ke sini. Ini satu cukup karena dia dapat charging dock ya. Betul, jadi kita bisa charging semuanya di body. Yes. Ini kan 95. Nah, ini kita tinggal colok di bagian bawah. Nah, jadi kalau kita colok, kita langsung melihat di sini ada indikatornya. Mungkin ini charging di bagian samping kali yang belum full kali ya. Nah, ini kalau saya buka, dua-duanya charging dan ini lampu merah nyala. Berarti mungkin masih sama seperti yang lama. Kalau sudah full, lampu merahnya akan stop atau mati. Itu artinya sudah full. Tapi kelebihannya di harga 300.000 kalian dapat si charging case-nya. Ini bisa colok langsung bersamaan. Kalau untuk kita bandingin dengan yang lain, dapat charging dock ini biasanya yang mahal-mahal ya? Betul, yang mahal-mahal. Jadi memang ini harganya double ya dari si TNW dan juga Mixio. Jadi harganya double, tapi kalian sudah mendapatkan si charging case-nya. Nah, tapi kita akan coba tes audionya. Karena kan ini juga gimmick ya. Nah, jadi memang kembali lagi, kalau kalian demen gimmick, TNW dan juga si Brika, ini bagus nih. Tapi kita coba tes audionya sebagus apa agar kalian juga bisa bandingin. Karena hasil penting juga hasil penting juga, betul. Kita langsung aja. Saya agak lupa sedikit. Jadi yang untuk si brand TNW sama Mixio, sorry ya, saya balik dulu sedikit. Saya pengen memberikan informasi sebelum kita melanjut di Brika. Saya lupa kasih tahu kalau compatibility-nya nih. Jadi di sini dikasih tahu ya. Untuk TNW, Mixio dan K8 semua sama. Dia ada kasih note untuk brand HP merek Oppo, Vivo,
IQ sama Realme itu harus OTG-nya di turn on-in dulu. Oke. Jadi khusus yang merek itu, Oppo, Vivo, IQ sama Realme itu OTG-nya jangan lupa di on-in. Betul, ini saya Infinix juga ada notifnya kalau kita Yes, colok. jadi kalau nggak di on-in, takutnya dia nggak berfungsi. Ya, saya lupa kasih tahu itu ya. Khusus yang K8, Mixio dan Tenway, brandnya sama. Tadi yang saya sebut itu harus OTG-nya di on-in. Nah, kebetulan saya punya Motorola tidak termasuk dalam kategori itu dan bisa langsung berfungsi. Belilah Motorola. Oke, di sini kita habis colok lampu flashing red. Lalu kita tekan on-nya. Jadi on-nya di bagian samping. Ya, on-nya di bagian samping kita tekan aja. Nah, begitu sudah berubah warna menjadi warna hijau. Yes, jadi hijau. Saya yakin ini juga sudah berubah warna jadi merahnya solid, yang artinya sudah terkonek. Oke, sudah saya colok, artinya ini sudah kompatibel, sudah aktif, dan ini adalah hasil suara saya menggunakan Bvlog M2. Gimana menurut Kotar FM dari yang sudah kita bandingin dari yang K8, Tenway, Mixio, dan juga Bvlog M2, apakah Kotar FM sudah bisa membandingkan kualitas audionya ya? Kira-kira yang satu mana yang cocok? Dan ini juga harganya variatif, dan ini kebetulan yang jomplang nih ya, agak tinggi di Rp345.000. Tapi informasinya jelas, betul. Di sini kita bisa melihat speknya sedikit. Di sini sudah merekam di 20 kHz. Tapi samplingnya tuh 48 kHz. Nah, setidaknya informasi jelas. Dan sudah bisa merekam, tapi di sini tulisannya kurang lebih 20 meter jaraknya. Tapi tenang aja, kita akan tes jarak juga di sini. Lalu sudah bisa pemakaiannya tuh sampai di 7 jam. Jadi 7 jam dan ini beratnya di 85 gram. Jadi sebenarnya buat saya nggak pentingnya beratnya karena semuanya kecil dan mini sudah pasti dia tidak bikin baju kita drop atau turun seperti itu ya. Nah ini dia. Dan yang uniknya, mic-nya itu nggak ada depan. Jadi saya juga penasaran hasil audionya seperti apa nih kalau mic ke depan. Dan untuk fitur noise reduction-nya juga sama. Dia sudah menggunakan sistem AI yang artinya always on. Jadi begitu kita rekam nanti di luar, dia akan langsung meredam. Seperti itu. Coba saya cek apakah ada fitur lain lagi di Tapi saya pernah buat konten pakai ini dan hasilnya tuh walaupun di depan nggak terlalu ada perbedaan signifikan gitu. Kayak pasti aman aja. Saya pernah nyoba soalnya. Nah terus ditambah kalau misalkan Brika itu tadi ibaratnya salah satu brand besar ya. Maksudnya produk-produknya juga laris. Jadi informasinya juga lengkap. Gampang banget. Dan untuk klaim garansinya aman ya. Betul, garansinya aman. Dan juga ini kita sudah punya demo unitnya. Jadi Kotar FM bisa langsung datang untuk mencobanya langsung. Ini juga sama ya, untuk baterai indikator statusnya juga sama. Sistemnya masih sama, dia kalau red sama hijau blinking setiap 10 detik, itu artinya baterainya sudah mau habis. Tapi kan kalau ini kita enak ya, kita bisa langsung melihat di sini. Iya, tapi kan, ya tapi again, yang di sini adalah si baterai charging case-nya. Tapi kalau kita pengen tahu lebih spesifik ke wireless microphone-nya, yaitu dari indikator blinking red dan green. Dan ini bisa dipakai tadi selama 7 jam. 7 jam. Yes, 7 jam dan bisa transmit sejauh 20 meter. Dan ini adalah hasil audio menggunakan Brika Mvlog 2. Benar gak sih namanya? Iya, Bvlog M2. Mic Mafia. Anjay, namanya Mafia. Gimana menurut Kotar FM, apakah hasilnya enak didengar suaranya? Bisa dibandingin dengan yang sebelumnya? Yes, karena emang harganya kan double dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira apakah Kotar FM itu bisa mendengar gitu perbedaan yang mic di 100 ribuan versus dengan yang di 300 ribuan dan juga yang di 2 jutaan. Nah, kira-kira lebih enak didengar di mana? Karena memang kalau pemula itu tinggal plug and play, no app needed, sangat simple. Even fitur noise reduction-nya aja udah auto on. Kita nggak perlu tekan tombol-tombol lagi. Tapi segampang itu. Tapi saya lupa sebenarnya ada fitur lain di mic sebelumnya. Tapi nanti nggak apa, pas kita balik compatibility saya akan masukin di situ aja. Dan yang terakhir ya, kita masuk ke Boya Mic.
Nah, Boya ini juga lengkap ya informasinya. Jadi websitenya ada boyamic.com. Instagramnya pun juga sudah ada, Boya. Ini harganya coba saya cek bentar ya, saya agak lupa. Ini Kota Raya juga jual. Yes, jadi ini harganya di Rp450.000. Tapi yang versi cuman ini ya, cuma dapat satu mic sayangnya. Satu mic dan satu receiver. Untuk iPhone juga, terus ada yang tersedia untuk 2 transmitter, 2 mic gitu. Nah, ini kita unboxing aja. Jadi karena memang ini khusus untuk smartphone, jadi tetap ada 2 tipe. Seperti yang tadi Ika bilang, ada yang Type-C dan juga ada yang iOS. Nah, ini kebetulan ini yang Type-C. Nah, jadi cuma ada satu nih, sayangnya cuma ada satu. Tapi berhubung saya punya demo unit yang Lightning, jadi Ika juga bisa menggunakan mic-nya satu lagi. Ya, jadi ini dia Type-C dan juga yang iOS. Jadi kalau kita unboxing, isinya sangat simple, cuma receiver, mic wireless dan juga si kabel chargingnya. Ini A2C. Ya, ini kita akan tes pakai yang Type-C. Di Type-C juga sama, di sini juga langsung mendapatkan Type-C. Jadi kita bisa colok selagi kita bikin konten pakai smartphone ya. Yang nggak dapet cuman yang seri K8 ya berarti ya. Apa? Yang Type-C betul, receiver. Iya. Sisanya ada ya. Dan ini warnanya sudah biru nih. Langsung. Sama kayak si M-Vlog. Brika M2 itu lampunya juga sudah biru di receiver. Oke. Dia kalau blinking blue ini artinya belum terkonek. Dia masih mencari koneksi ya. Dan cara chargingnya juga sama. Ini chargingnya di body. Ini di bagian bawah. Nah, ini kita kasih contoh aja. Kita akan charging ya. Pakai yang ini aja. Oh, ini belum dicopot ya, nggak apa-apa. Kita tes aja langsung. Nah, ini lampu warna merah. Ini juga masih sama. Kalau merah itu lagi charging, kalau warna merahnya sudah mati, artinya sudah full. Jadi konsepnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini sudah saya plug-in. Dan di sini bagian klipnya, ini tidak menggunakan sistem magnet, kayak TNW, tapi ini kayak Mixio nih ya, bisa diputar-putar. Nah, fleksibel, bisa diputar-putar. Dan dia juga omnidirectional mic. Ya, sama kayak si Mixio dan juga TNW, sama kayak si ini nih, sama kayak si K8 itu omnidirectional, sama juga dengan si Mixio, dia juga omnidirectional dan langsung terpasang dead cap-nya ataupun WinMAF-nya ya. Di sini ada 2 tombol. Nah, ini tombol on dan yang biru ini adalah untuk fitur noise reduction-nya. Jadi hanya Boya yang kita bisa mematikan dan menyalakan fitur noise reduction-nya. Kita tinggal tekan tombol warna birunya, sedangkan yang lain itu semua sudah auto on. Nah, kalau menurut Ika gimana? Enakan bisa kita atur on off-nya atau auto on? Bisa diatur. Nah, kan bisa diatur ya? Betul, karena beberapa kalau misalnya kita indoor, dan ini kan di studio ya, nggak ada noise-noise sekitar, ya kita pakainya yang normal gitu. Nanti kita akan coba tes ya di luar untuk fitur noise reduction-nya. Oke, ini karena sudah kita unboxing, sesimpel ini, dan juga karena ini masih untuk pemula, jadinya tidak perlu aplikasi tambahan. Ini yang paket 2 mic ya. Yaudah, kita pakai yang paket 2 mic dulu ya. Saya mau tes, biar Ika bisa gunakan juga. Dan kalau yang paket 2 mic juga dapat 2 kabel charger. Nah, kita coba colok. Hebat juga ya. Kita nggak bisa ngakalin begitu ya. Iya benar. Kita nggak bisa ngakalin. Nah, ini sama ya, flashing blue artinya belum connect. Dan ini coba saya konekin, dia sudah full blue, udah connect artinya. Ini sama, nyalain. Oh, langsung tuh. Langsung connect. Oke, saya sudah menggunakan Boya V-Series. Nah, ini dia hasil suaranya seperti ini. Lalu, nah, ini kita coba baca dulu speknya ya. Kita baca dulu speknya. Nah, di belakang ini lumayan lengkap speknya di boxnya. Kita bisa baca. Ya, ini ada lumayan lengkap speknya. Ini mic-nya sudah omnidirectional mic. Jadi memang seperti yang saya bilang, dia ada omnidirectional. Jadi dia merekam sekeliling suara saya. Dan jarak transmitnya ini paling jauh.
Di sini diklaim bisa untuk 50 meter. Lalu juga bagian clippingnya ini juga 360 derajat ya, bisa di-rotate. Jadi bedanya sama yang si Mixio, ini hampir sama dengan yang Mixio. Cuman sayangnya dia tidak menggunakan sistem magnet mount seperti si TNW. Ya, dan ini nih nempel semua nih. Kalau yang si Mixio kan bisa kita copot ya, ada slotnya. Kalau Jadi ini nggak bisa sama ini nggak sekali bisa. ya. Jadi udah pasti aman. Lalu ada 2 tombol di sini. Ada yang biru, ini tulisannya NR, artinya untuk menyalakan noise reduction-nya. Dia hanya punya 1 level aja. Dan di sini ada tombol on dan off juga. Lalu ini sudah ter-attach seperti ini ya, WinMuff-nya. Nah, ini kalau tanpa WinMuff bentuknya seperti ini. Tapi kalau dengan menggunakan dead cap atau WinMuff, ya lebih ganteng aja sih. Kalau itu botak ya. Yes, jadi botak seperti ini ya. Lalu tadi saya bilang ada 2 tipe, Lightning dan juga iOS. Dan ini bisa pemakaiannya sampai di 9 jam. Jadi ini paling lama. Paling lama. Dari semuanya, ini paling lama. Ya pasti harganya di Lebih harga 400 atas, ribuan, ini bisa untuk 9 jam. Otomatis pairing. Dan juga dia ada fitur lain nih. Selain kita bisa manually tekan tombol warna biru untuk menyalakan noise reduction. Dan kita juga bisa mute. Oh. Cara mute-nya ya kita tinggal tekan tombol si on-nya ini sekali. Coba kamu tekan tombolnya sekali. Oke. Langsung tekan. Dia? Langsung mute tuh. Seharusnya nanti suara kamu nggak masuk di sini nih. Oke. Halo Kotar FM, ini kita tes ya apakah suara saya masuk. Nanti kita lihat. Ya, pasti nggak masuk. Nah, Pasti nggak masuk. untuk unmute-nya tinggal tekan sekali lagi. Oke. Sudah? Yes. dan Oke, dia- apakah suara saya sudah kembali? Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi unmute-nya itu lucu. Dia nggak pakai warna merah, tapi dia warna biru blinking. Jadi kesannya tuh kayak ke ampere aja. Iya, kayak ke ampere aja gitu. Tapi berarti tadi blinking kelihatan? Blinking blue, yes, oke. blinking blue. Jadi kalau udah solid blue, itu dia sudah langsung Balik lagi ya? pairing. Nah, nanti habis ini, sebelum kita keluar, kita akan tes compatibility Betul. ke action cam dan juga ke pad. Karena banyak banget yang nanya, ini bisa nggak sih kita colok ke action cam dan segala macem. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan Boya V-Series tanpa menggunakan noise reduction di kondisi indoor. Oke. Coba saya baca sedikit lagi speknya, ada yang kurang nggak ya? Dan untuk Boya, kita udah tahu ini brand besar ya. Yes. Dan untuk garansinya udah pasti aman. Kita misalnya terjadi apa-apa, klaimnya itu gampang. Betul. Jadi ini sudah merekam di 16 bit. Jadi dari semua yang ada, setidaknya ini sudah merekam di 16 bit, tapi di 48 kHz sampelnya. Oke. Yes, jadi hampir sama dengan si B-Vlog ya. Jadi kalau kita ngomongin spek, seharusnya Boya yang paling enak didengar nih. Seharusnya. Tapi saya nggak tahu karena saya sendiri belum mendengar hasilnya seperti apa. Ya, tapi biar Kotar FM menilai sendiri, kira-kira kalian lebih suka karakter mic yang satu mana? Betul, iya. Yang K8, TNW, Mixio, M2, ataupun si Boya. Kembali lagi ke Kotar FM Kembali ya. ke Kotar FM ya, dan juga tergantung budget. Tapi memang ada opsinya. Kalau mau yang 50.000 ada, yang 100-an ada. Sayangnya yang 200 ribuan nggak ada ya. Iya. Saya sempat nggak ada ya. Saya sempat nyari. Kalau ada yang tahu boleh diinfo di kolom komentar. Tapi memang saya sengaja beli yang TNW sama Mixio karena banyak banget yang mengcompare. Yes. Jadi saya hanya tahu 2 itu dan Kotaraya kebetulan tidak jual. Kita beli untuk khusus buat konten seperti ini. Nah, ini suara hasil menggunakan Boya V-Series sejauh ini gimana menurut Kotaraya FM? Apakah ini yang terbaik sejauh ini? Yes. Dan next kita akan langsung masuk ke compatible test. Ya. Oke, Kotar FM. Nah, seperti yang sudah kita mention sebelumnya, kita akan masuk ke segmen compatibility ya dengan action cam. Karena banyak banget juga yang nanya kalau kita lagi bahas action cam kita konekin ke wireless microphone, pada nanya Mixio bisa nggak? Yes. K8 bisa nggak? Begitupun TNW dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Jadi memang
Cara memasang external mic di action cam kayak di Osmo 5 Pro ini kita tinggal cabut aja nih katupnya ya. Nah, ini juga sama, tinggal kita tarik. Nah, tinggal kita tarik semuanya dan kita tinggal colok C to C. Nah, sekarang percobaan pertama kita akan colok merek Mixio ke Osmo 5 Pro. Apakah ini berfungsi atau tidak? Ini saya on-in dulu. Oh, dia berfungsi biasanya keluar tuh soundbar-nya warna Nah, hijau. ini seperti biasa ya, dia masih flashing red. Ini artinya bisa berfungsi nih, ini kompatibel nih. Oh, oke. Kalau nggak kompatibel itu, dia nggak even ada lampu nyala. Oh, Ya, ini karena belum saya, coba kamu yang pegang. Oke. Karena nggak bisa didudukin tuh ya. Nah, ini sudah hijau. Artinya ini sudah koneksi dan sudah ada soundbar-nya. iya. Sekarang kita akan tes audionya, bagaimana, apakah berfungsi. Coba direkam. Oke. Tes 1 2, saya sedang menggunakan Mixio DS Pro 5 Pro. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan saya menggunakan di Action 5 Pro. Ini mic-nya Mixio. Nah, apakah ada perbedaan kualitas suara yang tadinya di smartphone versus yang di DJI Osmo 5 Pro? Kita tes ya. Jadi berfungsi ya. Berfungsi dan suaranya normal Suaranya ya. normal. Jadi Mixio itu kompatibel untuk DJI. Betul. Sekarang kita akan coba ke X5. Langsung aja kita colok. Yes, kalau lampunya berkedip itu artinya dia kompatibel. Merah. Wah, langsung. Merah. Oke, Langsung berarti soundbar-nya langsung keluar. langsung ada soundbar-nya, berarti dia bisa kita pakai ya. Berfungsi. Sekarang coba kita record, apakah hasil suaranya juga bagus. Mixio seri W14 kita sudah colok receivernya ke X5, interface X5, dan ini hasil suaranya. Jadi kalian juga bisa langsung membedakan suara yang di smartphone, di Android, di DJI Osmo 5 Pro, dan juga di X5. Ini hasil suara saya menggunakan Mixio. Gimana menurut kalian? Kita play dulu, apakah suaranya normal atau rusak di Mixio. Seri W14 kita sudah colok receivernya ke X5, interface X5, dan ini hasil suaranya. Jadi kalian juga bisa langsung Coba, membedakan coba. suara di smartphone, di Android, di DJI Osmo 5 Pro, dan juga di X5. Ini hasil suara saya menggunakan Ini Mixio. adalah Gimana menurut kalian? hasilnya. Nah, jadi di Insta X5 ini nggak tahu kenapa suaranya tuh error. Jadi kayak tadi ya, suaranya kayak dan habis itu tiba-tiba dia mati. Berarti memang dia nih nggak kompatibel berarti ya untuk di X5. Tapi di Osmo 5 Pro dia aman-aman aja nih. Nah, ini sekarang kita akan coba ke saya punya Redmi Tab. Ya, ini kita akan coba ke Redmi Tab saya. Bukan iPad, tapi Redmi Tab ya. Ini dari Xiaomi. Caranya juga sama, tinggal plug and play, no app needed. Yes. Tinggal Type-C to Type-C. Udah. Dan ini sudah hijau, artinya sudah connect. Kita akan tes langsung suaranya seperti apa, apakah aman. Oke, tes 1 2, saya sedang menggunakan Mixio W14 yang saya colok ke tab saya. Kebetulan saya nggak punya iPad, jadi saya akan tesnya menggunakan Redmi Tab saya di Android ya. Dan inilah hasil suaranya menggunakan Mixio di kondisi indoor. Oke, kalian sudah dengar? Berarti Mixio kompatibel juga ke si Redmi Tab saya aman. Ya, Android. Suaranya nggak rusak kayak di X5. Dan sekarang kita akan coba Osmo 360 ya. Ini yang terbaru dari DJI. Ya. Seharusnya kalau Osmo 5 Pro aman, saya yakin Ini bisa. ini bisa. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja berhubung saya punya semuanya. Biar pasti gitu ya. Dan kalian juga takutnya nggak salah beli. Karena kemarin ada yang beli X5 nanya ke saya, bisa nggak kita colok ke TNW? Nanti kita akan tes si TNW-nya ya. Nah, ini Oke, juga boleh. sudah green, full green, artinya memang sudah terkonek dan sudah ada soundbar-nya juga. Iya. Dan sekarang kita akan tes audionya. Oke. Oke, sekarang saya sedang menggunakan Mixio yang sudah saya colok receivernya ke body Osmo 360, produk terbaru dari DJI. Tadi kita coba yang Osmo 5 Pro aman ya. Seharusnya yang ini juga bisa. Karena dia kan terbaru dan lebih canggih. Seharusnya aman. Coba kita dengar hasil suara saya menggunakan Mixio di Osmo 360. Mixio aman. Bisa dipakai di Osmo 5 Pro dan juga di Osmo 360. Oke. Nah, sekarang kita akan coba downgrade ke S Pro 2 Iya. dari X5 ya. Mungkin X5 terlalu canggih algoritmanya atau sistemnya, saya nggak tahu. Kita coba ke S Pro 2. S12 Mixio di S Pro 2. Apakah berfungsi atau suaranya rusak juga kayak di X5? Ini coba saya downgrade dulu action cam-nya. Siapa tahu yang X5 terlalu canggih, yang S Pro 2 mungkin lebih friendly ke Mixio. Kita coba dengar hasilnya seperti apa.
Itu dia Mixio hasilnya. Sekarang kita akan langsung tes TNW. Kita tes TNW ya. Compatible list-nya apakah bisa ke semuanya. Mungkin ini belum saya nyalain. Saya nyalain Oke, dulu. masih Nah, blinking. sudah hijau. Artinya Oke, sudah solid. solid. Udah soundbar-nya udah keluar. Tes 1, 2, 3 menggunakan TNW A3 yang saya colok ke body receiver-nya ke S Pro 2. Tes 1, 2, 3 menggunakan TNW A3 yang saya colok ke body receiver-nya. Nah, berarti TNW ini bisa ke S Pro 2. Iya, kompatibel dan hasilnya pun normal. Suaranya normal ya, nggak rusak. Nah, sekarang kita akan coba tes ke si X5. X5. Ya, sebelum ke X5, coba kita tes dulu ke Osmo 360. TNW A3 saya colok ke Osmo 360, produk terbaru dari DJI. Apakah suara saya jelas sama seperti yang si Mixio? Kita coba dengar. Sekarang kita coba ke Osmo 5 Pro. Seharusnya bisa ya? Harusnya bisa. Karena kan DJI 360 lebih canggih dibanding si Osmo 5 Pro ya. Tapi kita tes aja nggak apa-apa. Oke, ternyata nggak bisa masuk ya si receivernya. Jadi kita nggak mau paksa masukin karena colokan eksternalnya itu nggak masuk ke dalam, nggak plug ke si Osmo 5 Pro. Makanya receivernya ini di saya punya dia blinking, nggak unpair, berarti nggak bisa. Karena memang size receivernya terlalu besar, jadi saya nggak bisa klekin, dia nggak bisa masuk dengan nggak pas ya. Nggak pas, makanya ini nggak berfungsi ya. Tuh, tapi dia blinking. Tapi kalau kita rasa kayaknya bisa ya, cuman ininya nggak. Nah, saya nggak tahu bisa atau nggak karena memang nggak kecolok. Kalau si Osmo 360 bisa. Sekarang kita akan coba ke tab. Oke, kita coba. Tes sekarang saya sudah colok ke Redmi Tab dan di sini kita bisa lihat berfungsi ya, tapi saya nggak tahu apakah suaranya normal atau rusak. Coba kita dengar sekarang. Apakah berfungsi? Kita coba. Tes sekarang saya sudah colok ke Redmi Tab dan di sini kita bisa lihat berfungsi ya, tapi saya nggak tahu apakah suaranya normal atau rusak. Coba kita dengar sekarang. Yes, jadi berfungsi. Apakah berfungsi? Di Redmi Tab. Sekarang kita akan coba terakhir di X5. Tadi kan kalau Mixio itu rusak. Di TNW, apakah hal serupa juga terjadi ya? Yes. Oke, sudah solid. Nah, udah keluar nih soundbar-nya. Juga udah full green, sudah terconnect. Nah, kita coba record ya. TNW A3 yang saya colok ke X5. Buat yang nanya saya apakah bisa dicolok X5, ini dia jawabannya. Apakah suara saya terekam dengan jelas? TNW A3 yang saya colok ke X5. Buat yang nanya saya apakah bisa dicolok X5, ini dia jawabannya. Apakah suara saya terekam dengan jelas? Oke, jadi Mixio dan TNW somehow di X5 tidak berfungsi. Suaranya jadi seperti yang tadi kalian dengar, saya nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi suaranya error. Ya, jadi memang nggak kompatibel untuk Mixio dan TNW di X5. Tapi kompatibel di S Pro 2 Osmo 360. Tapi TNW tidak berfungsi di Osmo 5 Pro karena receiver terlalu besar dan nggak masuk. Tapi di tab, dua-duanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita akan coba si Brica M Vlog. M2 yang harganya pastinya double dari si TNW dan juga Mixio. Apakah dia kompatibel atau tidak? Nah, saya juga penasaran ya. Oke, kita langsung ke X5. Langsung aja ke X5, karena X5 dari tadi yang paling bermasalah. Ini saya juga yakin K8 mungkin juga bermasalah. Tapi kalau berhasil, hebat. Hebat ya. Nah, ini Brica, Brica kalau berhasil, hebat ini. Brica kalau berhasil juga hebat ya. Ini tinggal saya nyalain dulu. Yes. Sudah hijau, udah full green, berarti sudah terkonek ya. Udah ada soundbar-nya. Soundbar-nya, oke. Kita akan tes ya. 1, 2 menggunakan Brica M2 Vlog Mafia di X5. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, tidak seperti yang sebelumnya. Coba kita dengar sekarang seperti apa hasilnya. Sama. M2 Vlog Mafia di X5. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, tidak seperti yang sebelumnya. Nih ya, sekali lagi. 1, 2 menggunakan Brica M2 Vlog Mafia di X5. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, tidak seperti yang sebelumnya. Coba kita dengar sekarang seperti apa hasilnya. Oke, jadi
M2 pun juga sama di X5. Dia error juga suaranya. Ini saya nggak tahu kenapa nih. Ya, dengan X5 ya. Dia anti mic murah kali ya. Tapi kita akan coba di S Pro 2. Sejauh ini S Pro 2 tidak ada masalah di Mixio dan TNW. Jadi asumsi saya Bisa. Brika pun pasti bisa. Karena kan kita kalau lihat dari harganya dia double ya. Iya. Tapi nggak tahu, kita tes aja. Kita coba. Ini sudah full green, artinya sudah terconnect. Ya, soundbar-nya juga sudah ada. Oke, kita mulai. 1, 2, Brika M2M Vlog Mafia yang saya colok receivernya ke S Pro 2. Apakah suara saya normal atau rusak kayak di X5? Normal, sama. Normal. Berarti bisa kita bilang dia kompatibel ke S Pro 2. Ya. Sekarang kita akan tes ke tab dulu. Tes 1, 2 menggunakan Brika M2 ini sudah kita bisa lihat sendiri, sudah ada jarumnya ya. Apakah suara saya enak didengar atau rusak kayak di X5? Seharusnya sih aman ya. Coba kita dengar. Oke, jadi di tab berfungsi ya. Nggak ada masalah. Redmi Tab berfungsi. Sekarang kita akan coba ke Osmo 360. Nah, buat teman-teman yang mau nanya mungkin punya seri tab lain atau HP seri lain, silakan cek kompatibilitasnya sendiri di website. Oke. Ini sudah full green, berarti sudah connect. Sudah ada soundbarnya. Mari kita coba tes Osmo 360. Osmo 360 di Brika M2M Vlog Mafia. B-Vlog M2 Mafia. Apakah suara saya jelas? Terdengar? Coba kita tes. Yes, berarti Brika M2 kompatibel ke Osmo 360 dan saya yakin pasti juga berfungsi di Osmo 5 Pro. Tapi nggak apa, kita tes aja dibanding kita berasumsi. Brika M2 di Osmo 5 Pro seharusnya aman ya, karena Osmo 360 yang baru aja keluar itu nggak ada masalah, seharusnya yang ini juga aman. Aman, jadi kompatibel. Jadi Brika ini semua kompatibel ke semuanya kecuali ke X5. Dan sejauh ini DJI itu kompatibel ke semua mic wireless, kecuali yang Osmo 5 Pro ya, karena nggak muat yang si TNW-nya. Iya. Sekarang yang terakhir kita akan coba Boya. Apakah Boya kompatibel ke semuanya? Dan ini yang paling mahal ya, si Boya dari seri yang kita bawa hari ini. Kita tap dulu ya, kita tes di tab. Ini saya nyalain dulu. Yes, ini masih blinking. Nah, blinking nih, nggak kompatibel kah? Tampaknya Boya tidak kompatibel ke Redmi Tab, sayang sekali ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba ke S Pro 2 dulu. Ke S Pro 2, coba lampunya nyala ya, teman-teman. Yes, dan ini sudah solid blue. Yes, dan ini indikatornya aman, berarti aman. Kita coba. 1212 Boya V yang saya colok ke S Pro 2. Bagaimana hasil suara saya? Apakah enak didengar? Yes, berarti Boya V kompatibel untuk S Pro 2. Yes. Tapi dia tidak kompatibel ke Tab. Iya, wah Ke sayang Android banget Tab nih. ya. Tapi saya nggak tahu kalau ke iPad karena saya nggak punya iPad. Sekarang kita akan coba langsung ke ke 5 Pro. Action 5 Pro. Seharusnya aman ya. Kalau S Pro 2 dia bisa, seharusnya 5 Pro juga bisa. Oke, dia tidak kompatibel juga ya. Iya, betul juga. Ini masih blinking red and blue. Apakah mungkin belum kecolok masuk? Nah, kayaknya memang nggak semasuk itu deh kayak tadi ya. Yes, berarti memang dia nggak bisa masuk. Receiver-nya terlalu besar, jadi nggak bisa klek. Makanya nggak bisa connect nih. Kehalang sama bagian atasnya ya. Betul. Sekarang kita akan coba ke Osmo 360. Iya. Tes 1, 2, 3, Boya V series saya colok ke Osmo 360. Apakah suaranya enak didengar, jalan jelas, dan tidak rusak? Coba kita cek. Kompatibel. Saya juga yakin pasti dia kompatibel juga, cuman mungkin karena receiver-nya terlalu besar, dia kehalang sama bagian atasnya, jadi dia nggak bisa masuk plug. Sekarang yang terakhir final boss X5. Apakah Boya pemenangnya ya? Ini penentuan nih. Penentuan nih, apakah Boya akan menjadi pemenangnya? Oke. Kita belum coba K8 sih, jangan-jangan K8 yang berhasil. Ini masih saya charging K8-nya, semoga abis ini bisa kita tes. Oke, kita record aja coba tes.
Boya V-Series di Insta360 X5. Halo Kotar FM, apakah suaranya enak didengar atau rusak seperti mic-mic yang lainnya? Yuk kita coba tes, kita dengar hasilnya seperti apa. Normal ya. Mic yang lainnya, yuk kita coba tes, kita dengar. Berarti benar, harga nggak bohong ya, kualitas. Oke, jadi sejauh yang kita tes, hanya Boya V-Series yang berhasil di Insta360 X5. Kalau memang kalian nggak percaya atau Kota FM mengira kita mengada-ngada soal tes tadi, silakan datang ke Kota Raya. Karena kita punya semua demo unitnya. Ya, jangan kira kita jual Boya, nanti kita edit suaranya bagus kayak tadi. Tapi enggak ya, datang aja, langsung tes sendiri, ataupun bawa mic kalian colok ke body X5 kita. Jadi sejauh ini hanya Boya yang berhasil suaranya jelas di X5. Tapi dia nggak bisa di-tap sayangnya. Dan dia tidak bisa juga di Osmo 5 Pro karena receiver-nya terlalu besar. Sekarang kita akan coba K8 ya, karena tadi baterainya habis. Kita akan coba K8. Ini sudah saya charging, semoga berfungsi ya di K8. Oke, sekarang saya akan tes fitur noise reduction di mic wireless Mixio. Ini kan seharusnya yang K8 dulu yang pertama ya, cuman K8 yang saya punya itu tidak berfungsi. Saya nggak tahu kenapa, saya colok, saya charging udah 1 jam, dia itu gagal ya. Kalau record lebih di atas 10 detik, dia tiba-tiba mati. Tapi ini adalah hasil suara saya menggunakan Mixio yang fitur noise reduction-nya sudah auto on. Di belakang saya ada kipas angin dan juga orang yang kerja lagi strap-strap. Apakah suara kipas angin dan yang lagi strap itu diredam? Oke, sekarang saya sedang menggunakan TNW A3 di Glodok Plaza. Jadi ini fitur noise reduction-nya dia auto on ya. Jadi kalau dia mendeteksi suara bising di sekeliling saya, dia langsung auto on. Nah ini kurang lebih belakang saya ada kipas angin yang nyala dan juga ada orang kerja. Dan mungkin ada background musik sedikit. Apakah suaranya diredam dan apakah suara saya masih enak didengar? Ini dia hasil menggunakan mic TNW A3. Sekarang kita akan coba yang Brika habis ini. Oke, sekarang saya menggunakan Brika M-Vlog M2 di Glodok tes fitur noise reduction. Jadi ini memang semuanya tidak memiliki tombol. Dia langsung otomatis on apabila dia mendeteksi suara bising seperti yang sekarang di belakang saya. Nah, apakah kira-kira suara kebisingan di belakang ini diredam? Apakah suara saya masih enak dengar? Ini dia hasil suara saya menggunakan Brika M2. Oke, sekarang saya menggunakan Boya V-Series. Hanya di Boya V-Series yang memiliki fitur noise reduction yang secara manual bisa saya aktifkan. Sekarang ini dia belum nyala, sekarang saya akan nyalain. Tinggal tekan tombol warna biru di samping mic. Nah, begitu warna sudah berubah menjadi warna hijau, artinya fitur noise reduction sudah on. Dan ini adalah hasil suara saya yang menggunakan fitur noise reduction yang on di Boya V-Series. Bagaimana menurut dan pendapat Kota Raya FM mengenai Boya V-Series ini? Enak gak didengar suara saya? Ini udah saya tes 15 meter ya. Udah ya. Tuh Ika ada di sana. Oke, tes ini menggunakan Boya V-Series yang jaraknya di 15 sampai 17 meter. Katanya kan kalau Boya V-Series sampai 50 meter, tapi ini saya tes saja di jarak 15 sampai 17 meter. Depan saya kosong, cuman saya dan Ika, tidak ada orang yang lewat sama sekali. Ini dia hasil suara saya di jarak 15 sampai 17 meter. Apakah masih terdengar dengan jelas? Oke, sekarang saya menggunakan Brika M2 Vlog. Ini lagi tes jarak kisaran 15 sampai 17 meter. Karena kalau Brika M Vlog itu hanya bisa 20 meter. Nah, ini depan saya ada orang lewat. Apakah suara saya terputus atau masih terdengar dengan jelas? Memang tertulis kalau mau terdengar jelas harus clear. Nggak ada orang lewat ataupun ada halangan atau apapun. Nah, ini kita coba tes. Ada yang lewat depan saya, apakah suara saya putus? Sekarang saya menggunakan mic wireless TNW A3 untuk tes jarak dari toko Kota Raya sampai ke saya itu kurang lebih 17 meter.
Dan memang jarak maksimal dia di 20 meter. Ini saya ambil 17 meter aja. Karena kita juga jarang pastinya buat konten sejauh ini. Nah, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Dan ingat, untuk bisa clear, pastikan tidak ada halangan antara si mic dan juga dengan si receiver seperti yang saya lakukan pada saat saya lakukan pada hari ini. Ini dia hasilnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas. Oke, ini dia tes terakhir menggunakan mic wireless Mixio di jarak yang masih sama, 15-17 meter, karena memang jarak maksimum Mixio juga hanya di 20 meter. Nah, memang kalau mau jelas ataupun mau clear, harus tidak ada halangan di antara si mic dan juga si receivernya. Ini dia hasil suara saya untuk tes jarak menggunakan mic wireless Mixio. Bagaimana untuk Kotar FM hasilnya? Apakah oke? Oke, sekarang saya menggunakan Boya V-Series. Karena jarak dia lebih jauh dibanding lain, ini saya tes agak lebih jauh lagi. Tadi sana ada 17 meter, saya yakin ini mungkin belum sampai 50. Nah, untuk harus clear memang harus tidak boleh ada halangan. Tadi ada yang lewat, apakah suara saya terpotong? Nanti kita coba dengar bersama-sama. Ini dia hasil suara saya menggunakan Boya V-Series, apakah terdengar dengan jelas. Dan jangan lupa saya sedang menyalakan fitur NR agar suara kipas di belakang saya bisa diredam sedikit. Oke, Kotar FM, saya udah mencoba semua mic wirelessnya tadi di smartphone. Kita juga udah tes compatibility, udah tes jarak, dan juga noise reduction-nya. Nah, gimana menurut Kotar FM? Kira-kira yang satu mana yang kalian suka karakter hasil audionya? Ya, dan juga ini kita keempat-empatnya juga punya semua demo unitnya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau pengen coba ataupun nggak percaya tadi di tes kita yang di awal, silakan datang sendiri, dicoba sendiri, dites sendiri. Ya, kita punya demo unitnya. Dan sekali lagi saya ucapkan, yang kita jual hanya Boya dan si Brika. Kalau TNW sama Mixio itu kita tidak jual, jadi jangan nanya link pembelian di mana. Ini emang kita beli khusus buat Kotar FM karena banyak sekali yang bertanya dari dua brand ini. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai kumpulan mic wireless murah buat konten kreator pemula ya, di bawah 500 ribuan semua. Nah, buat teman-teman jangan lupa like and share video ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung komen ya. Yes, boleh langsung di kolom komentar. Jadi langsung aja di komen. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya untuk menimbang nih. Kalau misalkan mau mulai ngonten itu harus beli mikrofon yang mana yang sesuai kebutuhan teman-teman Kotar FM sendiri. Suka yang mana bisa dilihat dari video ini. Gitu. Betul, yes. Kalau saya kasih keseluruhan sedikit, kalau dari soal desain dan packaging saya bisa bilang TNW top. Ya, TNW top ya kalau kita ngomong desain dan packaging. Kedua jatuh ke M2. Walaupun si Brika itu dapat charging case, saya berasa di harga yang 100 ribuan, TNW itu gimmicknya banyak banget. Yes, gimmicknya banyak banget. Nah, kalau kita ngomong soal durasi, udah pasti pemenangnya si Boya. Karena dia bisa sampai 9 jam. Kalau ngomong jarak juga pastinya Boya ya, tadi bisa sampai 50 meter. Selain itu, hampir semuanya kalau saya kasih kesimpulan, sizingnya hampir mirip, desainnya hampir mirip, panjangnya sama sebenarnya ya. Panjangnya semua sama. Si Brika nggak dapat ini ya, WinMuff ya? Kayaknya Brika nggak dapat WinMuff. Jadi hanya Brika yang nggak dapat si WinMuff ataupun si deadcap ya. Sedangkan yang lain tuh semuanya udah langsung ter-attach. Tapi ini juga keren, magnet cuy. Si TNW ini magnet. Makanya di harga 100 saya bilang desain dan gimmick TNW sih top. Banget. Tapi kalau soal kualitas suara atau karakter suara, silakan Kotar FM menilai sendiri. Ya, suka yang mana. Yang K8 sayang sekali tidak saya hadirkan karena saya nggak tahu kenapa, apakah itu rusak. Tadi kita coba ya, berkali-kali kita tes, tadi nggak berhasil gitu loh. Dia kayak bisa merekam tuh cuman kayak berdurasi pendek, tiba-tiba dia mati. Rusak, iya. Makanya kalau pas kita tes kompatibel kan berfungsi tuh, karena emang durasinya pendek. Tapi gitu udah mencapai lebih di atas 10-15 detik, itu mati. Apalagi 1 menit. Ke disconnect ke receivernya. Saya nggak tahu apakah memang unit saya rusak, jadi saya nggak bisa conclude soal K8-nya. Ya, jadi saya nggak pajang, karena kita nggak bisa kasih kesimpulan nih soal K8, karena
Kita udah coba berkali-kali unit ya. kita Saya pikir baterainya habis, kita charging udah 1 jam lebih pun juga tetap sama. hal serupa hasil. sama. Oke, semoga video yang kita present ini bermanfaat buat Kotar FM. Oke. Stay tune terus ya, karena kita akan ada Kotaraya Talk episode berikutnya. Ya, dan tadi jangan lupa kalau misalnya mau datang, kita mention lagi toko Kotaraya foto video di Glodok Plaza nomor 771 lantai dasar ya, atau enggak di Mangga 2 Mall lantai dasar nomor 6. Oke. Main-main lah kalian Ya, di sana ya. betul. Langsung coba bikin konten, boleh banget. Ya, oke. Terima kasih Kotar FM yang udah nonton. Terima kasih Kok ini juga. Sampai jumpa di Kotaraya Talk selanjutnya. Bye-bye.